A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada bagian berikutnya dari perang salib di penolakan dalam Islam ini, kita akan masuk pada dimulainya jihad melawan pasukan salib oleh kaum muslimin, yaitu melihat kondisi yang sangat memprihatinkan dalam penaklukan dalam kejatuhan Baitul Maqdis ini, maka tidak diragukan lagi bahwa secara umum kaum muslimin merasa sangat terpengaruh oleh peristiwa jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan pasukan salib. Dan tegaknya kerajaan-kerajaan salib di wilayah Syam juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap seluruh wilayah negeri Syam tanpa terkecuali. Karena akibat dari itu adalah sebagian gubernur terpaksa harus membuat perjanjian damai dengan mereka, bahkan terkadang juga harus memberikan jizyah kepada mereka. Dan dengan wilayah yang dikuasainya, praktis pasukan salib juga menguasai jalur-jalur utama yang berada di wilayah Syam, sehingga orang-orang tidak lagi yang merasa aman dalam perjalanan mereka melintasi wilayah Syam. Sementara wilayah-wilayah Syam lain yang belum jatuh ke tangan orang-orang Nasrani juga menjadi terancam oleh keberadaan mereka, karena pasukan salib dapat menyerang mereka kapan saja. Memang usaha-usaha untuk melakukan jihad telah muncul sejak pasukan salib pertama kali sampai di negeri Islam. Contohnya adalah usaha perlawanan di Antiokhia dan wilayah-wilayah lain yang telah diduduki oleh pasukan salib. Begitu pula dengan berbagai usaha yang dilancarkan oleh Gubernur Mosul, Karpuko, untuk merebut kembali Antiokhia beberapa minggu setelah pasukan salib berhasil merebutnya. Dapat dikatakan bahwa langkah yang utama dari perlawanan yang dilancarkan terhadap pasukan salib setelah berdirinya kerajaan-kerajaan mereka itu adalah yang dilakukan oleh Kamastakin bin Dasman, seorang bangsawan Turkman yang ayahnya merupakan salah seorang gubernur yang sangat loyal terhadap Sultan Saljuk Alp-Arsalan. Sebelumnya ia telah menjadikan kota Anatolia hingga wilayah utara Malatya sebagai pusat kekuasaannya, hingga kemudian ia berhasil memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Roma, Bizantium, dan terus memperluasnya hingga sampai di tepian Laut Hitam. Pada masa itu, kerajaan salib yang berada di Edessa dan Antiokhia sangat bernafsu untuk memperluas kekuasaan mereka ke wilayah Anatolia di utara dan wilayah Syam di selatan. Karena itulah mereka telah mencoba beberapa kali untuk merebut kota Aleppo, dan ketika mereka tidak bisa merebutnya, mereka pun membuat benteng-benteng di wilayah yang telah mereka kuasai dengan tujuan agar barang-barang hasil bumi tidak bisa lagi dipasok ke Aleppo. Jenis pemboikotan seperti ini telah memaksa beberapa gubernur Aleppo untuk membuat perjanjian damai dengan pasukan salib. Akan tetapi pasukan salib tetap tidak bisa menguasai kota ini. Karena itulah mereka mengusahakan usaha mereka untuk menguasai kota Malatya di utara. Ini mereka lakukan karena kota ini berperan yang sangat penting bagi Syam maupun bagi Anatolia. Dan kebetulan kondisi saat itu juga berpihak pada pasukan salib, karena saat itu Malatya berada di bawah kekuasaan seorang gubernur Armenia yang bernama Jibril. Dan Jibril telah mencium tekad Kamastakin bin Dasman untuk menguasai kotanya, sehingga ia segera berhubungan dengan kerajaan-kerajaan Antiokhia, dan ia menawarkan kepada gubernurnya Bohemond dari Normandia untuk menyerahkan kotanya dengan beberapa syarat tertentu. Bohemond menerima tawarnya dan segera berangkat bersama sekelompok pasukan berkuda menuju Malatya setelah sebelumnya membuat perjanjian dengan gubernurnya Jibril dari Armenia. Akan tetapi gubernur Kamastakin juga telah mencermati situasi tersebut dengan teliti dan terus mengikuti perkembangan informasi yang muncul. Maka ia segera menyerang Bohemond dan berhasil mengalahkan pasukannya. Dan Kamastakin bahkan mampu menjadikan Bohemond sebagai tawan perang dan juga beberapa pura yang ikut bersamanya. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 493 Hijriah. Informasi tentang ditawannya Bohemond ini menjadi sebuah pukulan yang menyakitkan bagi pasukan salib. Karena itu ia merupakan salah seorang komandan utama mereka dalam peperangan salib yang pertama. Dan Bohemond juga merupakan orang yang mendirikan kerajaan Nasrani di Antiokhia. Hal inilah yang mendorong Baldwin, pemimpin kerajaan Nasrani di Edessa, untuk mengejar Kamastakin yang saat itu tengah mengepung Malatya bersama pasukannya. Menghadapi situasi ini, Kamastakin merasakan bahwa lebih baik baginya menghentikan pengepungan lalu pergi membawa tawannya Bohemond dan masuk jauh ke dalam wilayah Anatolia.
Meskipun saat itu serangan Kamastakin belum berhasil menaklukkan Malatya, akan tetapi serangannya itu dianggap sebagai salah satu gerakan awal dari jihad Islam, khususnya karena serangan itu dilakukan kurang dari 3 tahun sejak tegaknya kerajaan salib di wilayah itu. Dan kemenangan pasukan Kamastakin atas Bohemond ini sedikit banyaknya juga telah melahmakan usaha pasukan salib dalam merebut kota Aleppo, sehingga kota itu bisa selamat dari serangan mereka. Dan ini juga memberi motivasi kepada sejumlah gubernur muslim lainnya untuk menyerang beberapa tempat dan pos-pos militer pasukan salib yang terletak di kota Aleppo dan Antioquia. Dan beberapa gubernur lokal juga terus melanjutkan perlawanan terhadap pasukan salib. Hanya saja usaha mereka saat itu masih terpisah-pisah dan lemah, sehingga tidak bisa berpengaruh pada perubahan situasi secara signifikan. Di antara tokoh yang terkenal dengan gerakan jihad yang melawan pasukan salib adalah Gubernur Mosul, Atabik Maudud bin Tuntakin, yang mendapat mandat dari dinasti Abbasiyah dan sultan-sultan mereka yang berasal dari Bani Saljuk. Ia terlibat dalam banyak pertempuran menghadapi pasukan salib di berbagai penjuru Edessa dan Antioquia selama tahun 502 Hijriah sehingga kematian pada tahun 507 Hijriah. Dan Maudud memiliki rasa hormat dan penghargaan yang luar biasa dari kaum muslimin karena gerakan jihad yang dilakukannya menghadapi pasukan salib. Dan di pihak lain pasukan salib sendiri juga menghormatinya dan menghargai keikhlasannya terhadap umatnya. Maudud rahimakumullah gugur sebagai syahid karena suatu konspirasi yang direncanakan terhadapnya di Damaskus oleh orang-orang Batiniyah Ismailiyah. Dan ketika itu ia tengah berpuasa pada hari Jumat. Berkenaan dengan pembunuhan Maudud ini, salah seorang raja Afranka menulis surat kepada gubernur Damaskus, dan di antara yang dikatakannya adalah suatu umat yang membunuh pemimpinnya di hari besarnya dan di dalam rumah ibadahnya, maka sungguh pantas bagi Allah untuk memusnahkan umat tersebut. Selain itu, tokoh lain yang memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan perlawanan terhadap pasukan salib adalah At-Tabai Zahiruddin, yaitu gubernur Damaskus yang memerangi mereka pada tahun 509 Hijriah, 512 dan 513 Hijriah. Di samping itu, ia juga menjalin kerjasama dengan gubernur Mosul dan Aleppo pada beberapa kesempatan. Dan selain itu juga ada gubernur Mosul, Saifuddin Sankor al-Bariski, yang berhasil mementahkan pengeboman yang dilakukan oleh pasukan salib atas kota Aleppo pada tahun 508 Hijriah atau 1124 Masehi. Dan sejak peristiwa itu, Mosul dan Aleppo membentuk satu poros kesatuan dalam melawan pasukan salib dan berjihad menghadapi mereka hingga kemunculan orang-orang dari Bani Zanki yang nantinya akan mengobarkan semangat jihad di wilayah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas dari perjuangan Bani Zanki. Untuk yang ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.